Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, 212 produsen beras menarik produk mereka dari pasaran usai ketahuan melanggar mutu lewat klaim mereka menjual beras premium. Kendati terjadi penarikan, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan beras. Kasus pengoplosan beras yang saat ini marak tak hanya jadi sorotan publik, tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi 4 DPR RI Rabu siang memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk meminta penjelasan terkait beras oplosan yang kini membuat konsumen cemas. Mentan mengatakan telah melakukan pemeriksaan 268 merek beras di 10 provinsi. Hasilnya, 212 merek beras ditemukan bermasalah. 85% merupakan beras premium yang tidak sesuai mutu, di mana produsen menjual beras curah dengan harga beras premium. Amran menyebutkan kini sebagian besar produk dari beras merek oplosan itu sudah ditarik dari pasaran. Ada yang mengatakan ini bukan oplos, ada benarnya yang disampaikan. Bukan oplos, di atasnya oplos apa kira-kira. Jadi beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur. Semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meminta agar pemerintah menindak praktik kecurangan yang dilakukan oleh produsen beras nakal. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja. Supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus dipindak ya kalau memang itu betul salah. Sementara sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur membantah adanya peredaran beras premium oplosan. Saat ini produsen terpaksa menurunkan mutu beras lantaran harga gabah serta biaya operasional yang tinggi. Sedangkan harga jual atau harga eceran tertinggi tidak ikut naik. Para produsen-produsen itu menurunkan kualitas. Yang tadi saya bilang beras turun mutu, yang awalnya premium itu standarnya 5%, dia bikin di angka 10 atau 15% kadar brokernya. Yaitu untuk mengakalin yang tadi itu harga bahan mahal di satu sisi, harga headnya tidak naik. Maraknya kasus beras oplosan membuat masyarakat khawatir. Itu otomatis kalau itu terjadi di tempat kita ya, itu merugikan kita sebagai konsumen ya. Apalagi kan warga kita banyak yang tidak memiliki pengetahuan ya untuk membedakan mana yang oplosan mana yang tidak. Nah, ini sangat merugikan kami sebagai konsumen. Warga berharap pemerintah dapat segera menindak produsen curang agar masyarakat tidak dirugikan. Tim Liputan melaporkan. Imbas minimnya pasokan, harga beras